Mimpi untuk menjadi seorang pembalap memang lebih populer. Tetapi bekerja sebagai mekanik di tim F1 adalah dream job bagi siapapun yang punya keterampilan di bidang otomotif dan menyukai motorsport. Namun pilihan untuk menjadi mekanik F1 itu berarti seseorang harus siap menerima tanggung jawab dan tekanan yang begitu besar. Sehingga pada video kali ini kita akan mencari tahu bagaimana kehidupan di balik layar seorang mekanik F1. Mekanik adalah salah satu bagian dari traveling team atau gampangnya tim lapangan. Dan ini adalah salah satu posisi paling krusial serta menjadi ujung tombak tim F1 saat balapan, di mana mereka memiliki spesialisasinya tersendiri, mulai dari seorang ahli kelistrikan sampai ahli aerodinamika. Dan mekanik juga ditugaskan untuk mengganti ban saat pit stop, yang biasa disebut dengan pit crew. Secara umum, mekanik yang berada di balik layar memiliki pengetahuan lebih tentang mobil balap yang mereka kerjakan, di mana kualifikasinya kira-kira mirip seperti Dominic Toretto dan JC yang bisa merakit dan memperbaiki mobilnya sendiri. Atau sederhananya, mekanik F1 wajib mengetahui prinsip kerja kendaraan roda 4 dari hal yang sangat mendasar. Sekarang jika berbicara mengenai kehidupan sehari-hari mekanik F1, jawaban singkatnya adalah sulit, di mana mereka sering bepergian selama lebih dari 20 kali dalam setahun. Terus-menerus berada di zona waktu yang berbeda, dan kami yakin mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dari pagi hingga larut malam, serta hanya memiliki jam tidur yang terbatas. Mekanik F1 biasanya mulai bekerja dari hari Rabu hingga Senin di minggu berikutnya, di mana jam kerjanya bisa mencapai 12 sampai 14 jam dalam sehari, termasuk persiapan di hari Kamis. Yang artinya selama 1 minggu mekanik F1 bisa menghabiskan waktu lebih dari 90 jam untuk bekerja. Dengan asumsi waktu tidurnya selama 5-6 jam saja. Sementara 3 jam sisanya untuk melakukan hal-hal yang manusiawi. Jam 8 pagi di hari Rabu dan Kamis adalah saatnya merakit mobil, menyiapkan suku cadang, pemeriksaan legalitas, menyalakan mesin, hingga latihan pit stop pertama dengan durasi minimal 12 jam. Kemudian di hari Jumat pagi dimulai dengan latihan pit stop kedua dan mempersiapkan mobil untuk latihan bebas. Sementara jeda antara sesi FP1 dan FP2 biasanya dimanfaatkan mekanik untuk melakukan beberapa penyesuaian teknis. Selanjutnya di hari Jumat malam atau 3 jam setelah sesi FP2, mekanik dapat beristirahat di hotel dan tidak lagi melakukan pekerjaan seperti penggantian mesin atau gearbox kecuali jika terpaksa. Sedangkan di masa lalu, hari Jumat adalah hari terburuk dalam seminggu bagi mekanik F1. Sebab mereka dapat berada di garasi dari jam 8 pagi hingga jam 1 pagi keesokan harinya. Berikutnya di hari Sabtu, ini adalah hari yang paling nyaman bagi seorang mekanik F1. Asalkan tidak ada crash atau semacamnya. Apalagi jam malamnya juga lebih awal daripada hari Jumat, sehingga memungkinkan para mekanik untuk sekedar nongkrong di sekitar sirkuit. Namun berbeda di hari Minggu, itu adalah hari yang sangat panjang sejak pagi, meskipun mobil-mobil berada di Parc Fermé. Hari Minggu identik dengan persiapan mesin untuk balapan, urusan administrasi, menganalisa data, hingga mengurus pengembalian suku cadang, yang semuanya berlangsung selama 14 jam. Dan setelah balapan usai, mobil F1 akan dibongkar dan semua peralatan akan dikemas untuk dikirim pulang ke pabrik atau ke sirkuit berikutnya, jika jadwalnya adalah double header atau triple header. Jam kerja yang panjang dan padat pada akhirnya menciptakan tekanan tinggi. Sebab jika ada kesalahan atau performa mobil tidak sesuai harapan, itu bisa saja memicu stres. Sebab tidak seorang pun mekanik ingin membuat mobilnya mengalami masalah. Tetapi namanya manusia biasa, siapapun bisa membuat kesalahan. Tak terkecuali para mekanik F1 yang harus bekerja secara kolektif dan terkoordinasi. Itu berarti mekanik F1 harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan tim, mempunyai skill komunikasi yang baik, bisa beradaptasi dengan perubahan jadwal, cuaca, tugas dan lingkungan kerja yang sangat dinamis, serta mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Mirip-mirip seperti persyaratan lowongan kerja di negara Konoha. Tekanan kerja mekanik F1 mencakup tekanan fisik dan mental, di mana lingkungan kerja di garasi tim bisa sangat berisik, penuh getaran dan aktivitas, terutama saat mobil sedang beroperasi atau diperbaiki. Sedangkan tekanan mentalnya bisa meliputi resiko kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal. Bekerja di bawah tekanan waktu yang ketat seperti pit stop atau perbaikan mobil, hingga tuntutan untuk selalu menjaga fokus dan tampil prima.
Dalam hal ini, perkembangan F1 yang semakin populer membuat kehidupan para mekanik semakin berat dari hari ke hari. Di mana menurut seorang anonim yang diwawancarai motorsport.com, mengatakan bahwa perlombaan triple header di sejumlah balapan yang diterapkan dalam 2 musim terakhir adalah mimpi buruk bagi mereka. Jadi seiring dengan bertambahnya jumlah balapan di kalender F1 dan diberlakukannya 3 balapan secara berturut-turut, itu seolah memaksa tim-tim F1 hingga batas maksimal. Dan banyak mekanik yang bekerja di garasi mengalami kelelahan, yang tampaknya akan semakin buruk bagi mereka di masa mendatang jika situasinya tidak berubah. Triple header menempatkan beban kerja yang sangat berat, bukan hanya kepada pembalap tetapi juga para mekanik. Sebab mereka harus memindahkan semua peralatan ke lokasi yang berbeda dengan sangat cepat, dan tidak ada waktu berleha-leha setelah race weekend. Padahal kebijakan triple header ini sebenarnya menuai kritik, karena dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan personel tim. Belum lagi jika ada mobil yang mengalami crash dan memaksa mekanik untuk kerja lembur sampai larut malam, seperti yang pernah dialami para mekanik Williams di musim 2024 kemarin. Maka ini tentu saja menambah tekanan dan kelelahan karena tenggat waktunya sangat mepet, walaupun mereka mungkin tidak terlalu mempermasalahkannya. Contoh lain misalnya, balapan berturut-turut sejak dari GP Meksiko, Brazil hingga Qatar telah membuat semua tenaga kerja di F1 termasuk para mekanik mengalami jet lag. Sebab kombinasi penerbangan kelas ekonomi yang mungkin bikin pegal-pegal, jadwal pesawat yang delay, dan perbedaan zona waktu membuat mereka benar-benar mengalami kelelahan dan sering merasa kesepian. Jadi sejak turun dari pesawat, seringkali mekanik hanya memiliki jam tidur terbatas sebelum kemudian sibuk di garasi masing-masing. Sehingga dengan jadwal yang sangat padat dan perjalanan jauh ke berbagai negara di setiap balapan, tentu saja membuat work-life balance menjadi terganggu, terutama seiring dengan bertambahnya usia dan sudah berkeluarga. Bergaul dengan para pembalap mungkin boleh dibilang satu kesempatan yang langka. Namun yang perlu diingat, tidak selamanya hubungan dengan kru berjalan harmonis. Sebab tekanan dari pekerjaan yang meningkat dan ditambah faktor kelelahan sudah sampai pada titik di mana suasana kerja di garasi kadang-kadang bisa sangat toksik dan mempengaruhi kesehatan mental. Jika mobilnya bagus, maka semua orang bisa bercanda dan tertawa. Namun jika mobilnya jelek, mereka bisa marah-marah. Jadi karena masing-masing individu punya karakternya sendiri-sendiri, maka otomatis selalu ada pasang surut tergantung keadaan. Sehingga mau tidak mau, semua anggota tim termasuk para mekanik harus fleksibel dan terbuka dengan luapan kekecewaan. Tim-tim F1 sebenarnya telah mencoba merotasi anggota tim sebanyak mungkin untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kejenuhan. Tetapi mungkin hal terbesar yang akan membantu mereka adalah rasa empati dari petinggi F1. Sebab ada kalanya kesejahteraan mental dan fisik perlu diutamakan daripada kebutuhan olahraga itu sendiri agar balapan F1 tetap berjalan lancar. Meski demikian, mekanik F1 sebenarnya mendapatkan gaji yang terlihat besar dan bervariasi, tergantung pada peran dan pengalaman mereka. Di mana secara umum, gajinya rata-rata berkisar dari yang paling rendah antara $30.000 atau sekitar 400 juta rupiah, sampai yang paling tinggi mencapai $1 juta dalam setahun atau setara 14 miliar rupiah bagi seorang kepala mekanik senior. Jadi sekilas, gaji mekanik F1 memang relatif tinggi. Tetapi faktanya, gaji mereka hampir tidak berubah selama 20 tahun terakhir. Dan karena tim berusaha menekan pengeluaran akibat pembatasan biaya atau budget cap, itu artinya tim tidak mampu memberikan gaji yang mengimbangi inflasi, terutama bagi para mekanik dengan posisi terendah atau yang bekerja di tim kecil. Para mekanik tentu saja mencintai F1, dan karena alasan itulah mereka tetap bertahan lebih lama di pekerjaan ini. Tetapi jika boleh dibandingkan dengan mekanik di kejuaraan Formula 2, Formula E atau WEC dengan gaji yang sedikit lebih rendah, mereka tidak harus menjalani race weekend puluhan kali yang sangat melelahkan dan masih bisa menikmati hidup di luar balapan. Jadi jika melihat jam kerja mekanik F1 yang abnormal dengan tekanan yang luar biasa, itu artinya gaji sebesar itu bagi sebagian mekanik mungkin belum sepenuhnya sepadan dengan beban kerja yang mereka tanggung. Terlebih menurut informasi, saat ini tidak ada lagi jenjang karir yang normal bagi mekanik yang ingin naik level. Yang berarti bagaimana mungkin F1 dapat menarik minat calon-calon mekanik muda berbakat di luar sana. Bekerja sebagai mekanik di tim F1 pastinya terlihat keren, di mana seseorang bisa bertemu dengan pembalap, keliling dunia dan mendapatkan gaji besar. Tetapi sesungguhnya tidak semewah itu.
sebab kehidupan mereka sangatlah brutal dengan jam kerja yang panjang dan jadwal yang melelahkan. Jadi jika boleh kami bilang, mekanik F1 adalah salah satu pahlawan tanpa tanda jasa di kejuaraan ini. Lantas apa pendapat kalian mengenai kehidupan di balik layar seorang mekanik F1? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.